Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengaku mata kuliah kimia unsur utama, yaitu Bapak Ferli Septi Irwansyah dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum pakai doa. Oke, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu hasil kerja kelompok kami tentang unsur golongan kedua. Di mana pada unsur golongan 2 ini, 2A ini ada unsur Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Medina, yang kedua ada Indi Rahma, terus ada Muhammad Rian Febrianto, saya sendiri, dan Mufadia. Untuk materi pertama akan disampaikan untuk outline dari presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada sifat fisik dan sifat kimia unsur golongan 2A. Yang kedua yaitu reaktivitas unsur golongan 2A. Yang ketiga yaitu sintesis unsur Be, Mg, Ca, dan Ba. Dan yang terakhir yaitu kegunaan dari unsur Be, Mg, Ca, dan Ini Ba. ADM-nya. Selanjutnya untuk materi pertama yaitu sifat fisik dan sifat kimia akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu saya akan menyampaikan mengenai sifat fisik dari berilium, di mana nomor atom dari berilium sendiri yaitu ada 4, berwarna abu-abu, berwujud padat, dengan struktur kristal heksagonal. Kemudian jenis unsurnya yaitu alkali tanah, konfigurasi elektron, yaitu He2S2. Kemudian titik cairnya itu ada 1560, titik didih 3243, kemudian ada kerapatan atau densitas yaitu 1,65 gram per sentimeter kubik, kemudian ada energi ionisasi yaitu 400. Selanjutnya yaitu ada energi ionisasi 2 kJ per mol, ada 1757 ke elektronegativitas 1,57, potensi reduksi standar ada min 1,70, jari-jari atom 1,12, kapasitas panas yaitu 1,825 Joule per gram. Potensial ionisasi yaitu ada 1322, kemudian konduktivitas kalor 200, entalpi pembentukan 11,71 kJ per mol, kemudian ada entalpi penguapan 297 kJ per mol, kemudian ada berat jenis yaitu sebesar 1,848. Kemudian ada sifat fisika dari berilium, yaitu tidak bereaksi dengan air, kemudian reaksinya dengan udara yaitu menghasilkan MO dan M3N2 jika dipanaskan, kemudian reaksinya dengan hidrogen yaitu tidak bereaksi, kemudian oksida bersifat amfoter. Untuk selanjutnya yaitu ada sifat fisika dari sifat fisik dari magnesium. Yang pertama yaitu berbentuk padatan berwarna putih, berbau, tidak berbau. Kemudian ambang baunya tidak berlaku, pH-nya pH-nya 10,3, kemudian titik leburnya 2800 derajat Celcius, titik didihnya 3600 pada 1000 HPA. Kemudian titik nyalanya tidak menyala, densitas 3,58 gram per sentimeter kubik pada 25 derajat Celcius, kelarutan dalam airnya pada 20 derajat Celcius praktis tidak larut. Kemudian ada sifat kimia dari magnesium,
dengan nomor atom 12 dengan berat atom 24,3. Kategori unsurnya alkali tanah pada periode 3. Magnesium sendiri dan larutan magnesium yang lainnya bersifat sangat hidroskopis. Kemudian ada sifat fisik kalium, yaitu bernomor atom 20, padatan berbentuk kubus berwarna putih keperakan, kemudian ada massa atom 078 gram per mol, kemudian ada elektronegativitas menurut Pauling yaitu 1, densitasnya 1,55 gram per centimeter kubik dengan titik lebur 842 derajat Celcius, kemudian titik didihnya yaitu 1494 derajat Celcius. Radius van der Waals pada 0,197 nm, radius ioniknya 0,099 nm, kemudian ada isotop 10, energi ionisasi pertama pada 589,6 kilojoule per mol, kemudian ada energi ionisasi kedua pada 1145 kilojoule per mol. Kemudian ada potensial standar di min 2,87 volt, di mana logam ini bersifat trimorfik, lebih keras dibandingkan natrium tetapi lebih lunak dibandingkan dengan aluminium. Kemudian ada sifat kimia dari kalsium. Yang pertama, struktur pusat CaH262+ polimerik dalam kalsium klorida terhidrasi, menggambarkan tingginya bilangan koordinasi tipikal untuk kompleks kalsium. Kimia larutan adalah logam alkali tanah yang berat yang tipikal. Kemudian kalsium dianggap kurang reaktif dibandingkan dengan logam alkali tanah lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada saat kontak dengan udara, kalsium membentuk lapisan oksida dan nitrida yang melindungi dari korosi lebih lanjut. Kemudian ada sifat fisik dari barium, di mana nomor atom dari barium yaitu 58, berfase solid, densitasnya 3,59 gram per centimeter kubik, dengan energi ionisasi 1 yaitu 453 kJ per mol, kemudian energi ionisasi 2-nya 908 kJ per mol, dengan keelektronegativitasnya 0,89, potensial reduksi standar min 2,90. Jari-jari atomnya 2,22 dengan kapasitas panas 0,204 Joule per GK. Kemudian ada potensi ionisasi volt sebesar potensi ionisasi sebesar 5,212 volt dengan massa jenis 3,51 gram per centimeter kubik. Massa jenis cair pada titik leburnya 3,338 gram per centimeter kubik dengan titik lebur 1000 Kelvin. Kemudian titik didihnya 2170 Kelvin dengan kalor peleburan 7,12 kJ per mol dengan kalor penguapan 140,3 kJ per mol. Kemudian ada kapasitas kalornya yaitu sebesar 28,07 Joule per mol. Kemudian ada sifat kimia dari barium. Yang pertama, dapat bereaksi dengan air, klor, hidrogen, udara, dan asam. Kemudian dengan sifat oksida, basa asam, kestabilan peroksida makin stabil sesuai dengan arah panahnya. Kemudian ada ikatannya, adalah ikatan ion, warna nyala, hijau, kestabilan karbonat atau suhu pemanasan antara 550 sampai 1400 derajat Celcius. Berikut merupakan materi yang dapat saya sampaikan mengenai sifat fisik dan juga kimia. Saya kembalikan kepada moderator. Udah. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu reaktivitas akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Medina. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya ada reaktivitas. Reaktivitas golongan 2A meningkat dari atas ke bawah dalam tabel periodik.
Hal tersebut disebabkan karena jarak antara inti atom dan elektron valensi semakin besar, sehingga gaya tarik antara keduanya semakin melemah. Hal tersebut memudahkan elektron valensi untuk terlepas dari atom dan berpartisipasi dalam reaksi kimia. Ketika logam golongan 2 bereaksi membentuk oksida atau hidroksida, terlebih dahulu terbentuk ion logam. Pembentukan ion ini melibatkan beberapa tahap reaksi yang memerlukan masukan energi untuk energi aktivasi reaksi. Tahapan reaksi ini melibatkan energi atomisasi dari logam, energi ionisasi pertama, dan energi ionisasi kedua. Selanjutnya, unsur-unsur dari golongan 2A ini terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Unsur-unsur tersebut memiliki 2 elektron valensi pada kulit terluar mereka, yang mudah dilepaskan untuk membentuk ion positif. Unsur-unsur golongan 2 bersifat lebih reaktif dibandingkan golongan 3, tetapi kurang reaktif dibandingkan golongan 1. Unsur-unsur dari golongan 2 ini juga bersifat amfoter, yang artinya dapat berperan sebagai asam atau basa. Kemiripan sifat logam alkali tanah disebabkan oleh kecenderungan melepaskan 2 elektron valensi. Oleh karena itu, senyawanya mempunyai bilangan oksidasi plus 2, sehingga logam alkali tanah diletakkan pada golongan 2A. Alkali tanah termasuk logam yang reaktif, namun berilium adalah satu-satunya unsur alkali tanah yang kurang reaktif, bahkan tidak bereaksi dengan air. Logam alkali tanah bersifat prereduksi kuat. Hal tersebut ditunjukkan oleh kemampuan bereaksi dengan air yang semakin meningkat dari berilium ke barium. Nah, di sini ada beberapa contoh reaksi yang melibatkan golongan 2A. Yang pertama, reaksi dengan oksigen. Semua logam kecuali berilium membentuk oksida di udara pada temperatur hangat. Semua logam membentuk oksida normal, logam Sr dan Ba atau barium dapat membentuk peroksida dengan persamaan reaksi 2Mg solid plus O2 gas menghasilkan MgO solid. Semua oksida dalam air bersifat basa kecuali BeO, sedangkan MgO hanya sedikit membentuk hidroksida. Yang kedua, reaksi dengan halogen atau halida. Logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk halida atau MX2. Logam golongan 2 ini mereduksi gas klor dengan pemanasan membentuk klorida. Persamaan reaksinya yakni 2Mg solid plus Cl2 gas menghasilkan MgCl2 solid. Lalu yang kedua ada Ca solid plus Cl2 gas menghasilkan CaCl2 solid. Selanjutnya ada reaksi dengan nitrogen. Logam panas alkali tanah merupakan pereduksi cukup kuat untuk mereduksi gas nitrogen dan membentuk nitrida. Berdasarkan persamaan reaksinya, 3Mg solid plus N2 gas menghasilkan Mg3N2 solid. Lalu yang keempat, reaksi dengan halogen. Kalsium, strontium, dan barium dapat mereduksi gas hidrogen bila dipanaskan membentuk hidrida berdasarkan persamaan reaksi Ca solid plus H2 gas menghasilkan CaH2 solid. Lalu yang kelima ada reaksi dengan asam. Semua logam kecuali berilium dapat mereduksi air dan asam menghasilkan hidrogen berdasarkan persamaan reaksi Mg solid plus 2H plus aquos menghasilkan Mg2 plus aquos plus H2 gas. Lalu ada yang terakhir reaksi logam alkali tanah dengan air. Berilium tidak bereaksi dengan air, sedangkan logam magnesium bereaksi sangat lambat dan hanya dapat bereaksi dengan air panas. Logam kalsium, strontium, barium, dan radium bereaksi sangat cepat dan dapat bereaksi dengan air dingin. Contoh reaksi logam alkali tanah dan air berlangsung sebagai berikut. Ca solid plus 2H2O liquid menghasilkan CaOH2 aquos plus H2 gas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Untuk materi mohon maaf. Yang pertama yaitu sintesis berilium, di mana yang pertama yaitu metode elektrolisis BeCl2 dapat dilakukan dengan cara elektrolisis dari lelehan BeCl2
yang telah ditambahkan NaCl. Karena BHCl2 ini tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik sehingga ditambahkan NaCl sebagai katalis. Adapun persamaan reaksinya yaitu di katoda P2 plus 2 elektron menghasilkan Be. Terus untuk di anoda 2 Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Selanjutnya yaitu elektrolisis berilium oksida atau BeO cair. Metode ini melibatkan elektrolisis berilium oksida cair dengan elektroda yang sesuai. Selama proses elektrolisis, berilium oksida terurai menjadi berilium logam dan oksigen gas, di mana persamaan reaksinya pada sintesis ini yaitu di anoda terjadi reaksi oksidasi yaitu 2BeO menjadi 2Be plus O2. Terus untuk di katoda Be2 plus 2 elektron menjadi 2Be. Selanjutnya yaitu reduksi kalsium berilium klorida dengan logam natrium, di mana unsur berilium juga dapat diperoleh dengan mengurangi kalsium berilium klorida menggunakan logam natrium sebagai agen reduksi. Nah, reaksi ini menghasilkan unsur berilium dan natrium klorida dengan persamaan reaksi seperti yang CaBe2Cl4 ditambah 4 natrium menghasilkan 2 berilium plus CaCl2 plus 4 natrium klorida. Baik, untuk selanjutnya mengenai sintesis dari magnesium, yang pertama bisa dengan metode impregnasi di mana MgCl2 dikali 6H2O ini menjadi prekursor, di mana caranya yaitu dicampur dengan etanol dan distirer. Nah, distirer ini yakni dipanaskan ya. Nah, selama 1 jam. Nah, kemudian larutan prekursor Mg dicampur dengan grafena berlapis nano atau GBN yang disintesis melalui metode Hammers, termodifikasi dan distirer selama 3 jam. Lalu campuran magnesium grafena disaring dan dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius. Untuk sintesis magnesium yang kedua, yakni menggunakan metode reduksi, di mana untuk mendapatkan magnesium kita dapat mengekstrasinya dari dolomit, karena dolomit merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan magnesium. Nah, caranya itu dolomit dipanaskan sehingga terbentuk MgO dikali CaO, lalu dipanaskan dengan FeSi sehingga menghasilkan magnesium. Kemudian untuk sintesis yang ketiga menggunakan metode hidrometalurgi, di mana caranya itu dengan melarutkan dolomit dengan HCl untuk menghasilkan larutan MgCl2. Lalu melakukan elektrolisis larutan tersebut dengan katoda dari paduan MgNi untuk menghasilkan Mg dan H2. Selanjutnya yaitu sintesis kalsium. Sintesis kalsium ini yang pertama metode elektrolisis kalsium klorida atau CaCl2, di mana selama proses elektrolisis ion kalsium atau Ca2+ akan bergerak menuju katoda, di mana mereka menerima elektron dan bereaksi dengan air untuk membentuk kalsium logam dan ion hidroksida. Adapun persamaan reaksinya dalam anoda 2 Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Terus untuk persamaan reaksi di katodanya yaitu Ca2+ ditambah 2H2O plus 2 elektron menghasilkan Ca plus 2O-. Selanjutnya yaitu sintesis kalsium. Yang kedua, reduksi kalsium oksida dengan aluminium. Unsur kalsium juga dapat disintesis dengan cara mengurangi kalsium oksida
menggunakan aluminium sebagai agen reduksi. Reaksi ini menghasilkan kalsium dan aluminium oksida, di mana persamaan reaksinya yaitu 3CaO plus 2 aluminium menghasilkan 3Ca plus Al2O3. Selanjutnya yaitu sintesis kalsium dapat dilakukan dengan reduksi kalsium klorida dengan logam natrium. Unsur kalsium juga dapat disintesis melalui reaksi reduksi kalsium klorida dengan logam natrium. Selama reaksi ini, natrium menjadi agen reduksi yang mengurangi kalsium klorida dan menghasilkan unsur kalsium dan natrium klorida. Adapun persamaan reaksinya, CaCl2 plus 2 natrium menghasilkan Ca plus 2 natrium klorida. Selanjutnya yaitu dekomposisi kalsium karbonat, di mana unsur kalsium juga dapat diperoleh dengan cara memanaskan kalsium karbonat untuk menguraikannya menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida. Kemudian kalsium oksida yang dapat direduksi menjadi kalsium dengan menggunakan metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun persamaan reaksinya yaitu CaCO3 menghasilkan CaO plus gas karbon dioksida. Baik, untuk selanjutnya mengenai sintesis barium, di mana terdapat dua metode. Yang pertama metode mechanical alloying, yaitu prosesnya pencampuran serbuk BaCO3, Fe2O3, dan MnO secara basah dengan media aqueous selama 20 jam. Lalu serbuk tersebut dikeringkan, dikalsinasi, digerus. Nah, sebelumnya dikalsinasi itu merupakan pengurangan kadar air atau penghilangan kadar air dalam suatu sampel, kemudian digerus, diayak, dicampur dengan perekat, dicetak dan disterer pada suhu yang bervariasi. Nah, kemudian untuk metode yang kedua yakni metode preparasi, di mana yang pertama itu menyiapkan larutan barium nitrat dengan konsentrasi 0,4 molaritas dan larutan natrium hidroksida dengan konsentrasi 0,75 molaritas. Kemudian menambahkan larutan NaOH secara perlahan ke dalam larutan BaNO3 2 kali sambil diaduk hingga terbentuk endapan putih berupa barium hidroksida. Kemudian memisahkan endapan BaOH 2 kali dan larutan induk dengan cara penyaringan atau dengan cara penyaringan. Kemudian mencuci endapan BaOH 2 kali dengan air suling beberapa kali untuk menghilangkan ion-ion pengotor. Nah, untuk yang terakhir mengeringkan endapan BaOH 2 kali pada suhu 100 derajat Celcius selama 24 jam dalam oven. Kemudian setelah itu dihaluskan endapannya menjadi serbuk halus dengan menggunakan mortar dan alu. Baik, selanjutnya untuk kegunaan senyawa dari beryllium akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk kegunaan dari unsur beryllium. Yang pertama, beryllium digunakan dalam industri nuklir untuk menghasilkan neutron dalam reaktor nuklir dan pengujian non-destruktif. Terus dalam industri semikonduktor, beryllium membantu dalam pemurnian silikon. Yang ketiga yaitu di industri dirgantara, beryllium digunakan untuk komponen pesawat yang ringan dan tahan panas. Sedangkan dalam industri elektronika, beryllium digunakan dalam pembuatan tabung SynarX pada televisi dan monitor komputer kuno. Dan beryllium juga dapat digunakan dalam peralatan medis, terutama dalam pencitraan SynarX dan alat pemindaian CT dengan pengendalian yang ketat. Baik, untuk selanjutnya mengenai kegunaan dari senyawa
magnesium ya. Yang pertama itu untuk obat, di mana contohnya itu sebagai pengurang rasa sakit atau penurun demam, yakni magnesium asetil salisilat. Kemudian ada antasida untuk menetralkan asam lambung, yaitu ada magnesium hidroksida, magnesium fosfat, sama magnesium silikat. Nah, kemudian kegunaan yang kedua yakni untuk produksi gelas dan keramik, di mana yakni ada magnesium fluorida dan magnesium oksida. Kemudian sebagai anti ngengat dalam industri tekstil, itu ada magnesium heksafluorosilikat. Yang terakhir sebagai pembuatan kertas yaitu magnesium sulfida. Selanjutnya yaitu kegunaan dari unsur kalsium, di mana kalsium penting untuk kesehatan tulang, gigi, dan sistem muskuloskeletal. Terus kalsium diperlukan juga untuk kontraksi otot, termasuk juga otot jantung. Kalsium berperan dalam sinyal seluler dan transmisi di antara sel-sel saraf dan otot. Kemudian dalam budidaya ikan, kalsium digunakan untuk meningkatkan kualitas air dan mempromosikan pemijahan. Sedangkan dalam pertanian, kalsium digunakan untuk mengkoreksi tanah yang kekurangan kalsium. Untuk menyuburkan tanah, kalsium juga dapat digunakan dalam berbagai industri, termasuk sebagai agen desoksidasi dalam produksi logam. Selanjutnya yaitu mohon maaf ada gangguan. Selanjutnya yaitu kapur kalsium karbonat dapat digunakan dalam pembuatan bahan bangunan dan mortar dalam konstruksi. Terus kalsium juga dapat digunakan dalam produksi logam seperti baja untuk meningkatkan kekuatan dan menghasilkan oksidasi besi. Selanjutnya yaitu kalsium oksida atau kapur hidup dapat digunakan dalam industri pupuk untuk mengkoreksi keasaman tanah dan memberikan nutrisi tanaman. Dan terakhir, kapur hidup digunakan dalam industri percetakan sebagai bahan pengisi dalam pembuatan kertas. Baik, untuk selanjutnya kegunaan senyawa barium, di mana ada BaOH 2 kali, yakni kegunaannya untuk pembuatan gula, pembuatan sabun, saponifikasi lemak, sintesis kimia senyawa organik, dan penyulingan minyak nabati. Kemudian ada senyawa BaO dikali 6 Fe2O3, yakni untuk magnet permanen yang digunakan untuk berbagai aplikasi seperti motor, speaker, dan juga sensor. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh raise hand ataupun mengirim pertanyaannya dalam kolom chat. Terima kasih. Oh ya, silakan Febri. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Febriadi Pratama dari kelompok 7 ya.
Nah, pertanyaannya dari berbagai macam metode elektrolisis yang ada pada unsur Be, manakah metode yang paling efektif untuk menghasilkan senyawa yang menghasilkan unsur Be? Lalu disebutkan juga bahwa pada kegunaan unsur Be dari berbagai macam metode elektrolisis yang ada pada unsur Be, mana metode yang paling efektif untuk menghasilkan senyawa? Oh, ya silakan. Saya Lutfi, izin Lutfi. bertanya. Kepada ya Lutfi, dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Astira Mawidi dari kelompok 3, izin bertanya, bagaimana reaktivitas unsur golongan 2 dalam mempengaruhi penggunaan di industri ataupun pada kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Mohon maaf teman-teman, berhubung durasi di Zoom sebentar lagi habis, maka akan ditutup dulu Zoom-nya dan akan ganti link. Mohon maaf. Nanti join lagi. Eh, baik, bagi kelompok yang belum bertanya, boleh bertanya sekarang. Bisa raise hand atau mengirim pertanyaannya lewat chat, kolom chat. Dan bagi yang bertanya, boleh mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang datang, izinkan kelompok kami menjawab pertanyaan dari yang pertama yaitu dari Febri. Pertanyaannya Febri, pertanyaan Febri. Dari berbagai macam metode elektrolisis yang ada pada unsur Be, manakah metode yang paling efektif untuk menghasilkan senyawa yang menghasilkan unsur Be? Lalu disebutkan juga pada kegunaan unsur Be adalah untuk menghasilkan neutron pada industri nuklir. Nah, bagaimana sintesis unsur Be partikel alfa pada hal ini? Oke, baik. Metode elektrolisis yang paling efektif untuk menghasilkan senyawa yang mengandung unsur Be adalah metode elektrolisis pada berilium klorida atau BeCl2 dengan menambahkan natrium klorida sebagai daya antar listrik bagi lelehan BeCl2. Nah, metode ini dapat memurnikan BeCl2 dari kotoran dan menghasilkan Be murni di katoda dan gas klorin di anoda. Reaksi yang terjadi pada metode ini tadi yang sudah saya sampaikan, di mana di katoda yaitu Be2 plus 2 elektron menghasilkan Be, dan di anoda 2 Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Selanjutnya sintesis berilium dari partikel alfa terjadi pada proses fusi nuklir yang dapat terjadi
pada bintang yang kehabisan hidrogen. Proses ini melibatkan 3 inti helium atau partikel alfa untuk membentuk karbon dan menghasilkan energi. Mula-mula 2 atom helium akan membentuk sebuah isotop berilium 8 yang tidak stabil dan segera terurai menjadi 2 atom helium lagi. Namun jika ada atom helium ketiga yang bergabung dengan berilium 8 sebelum terurai, maka yang terjadi pada proses ini yaitu He4 plus He4 menjadi Be8. Selanjutnya yaitu Be8 plus He4 helium 4 menghasilkan C12 plus energi. Nah, begitu. Bagaimana Febri? Apakah bisa terjawab? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Rian. Oke, sama-sama. Selanjutnya ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh. Izin bertanya. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Salabila Divani dari perwakilan kelompok 1. Izin bertanya, apa saja dampak lingkungan dari penggunaan logam alkali tanah dan bagaimana cara mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dari logam alkali tanah? Terima kasih. Untuk Adi, boleh bertanya, silakan. Baik, izin bertanya. Sebelumnya saya Jasmine Mayan Azahra, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya. Dalam penjelasan tadi itu disampaikan bahwa berilium ini tidak bereaksi dengan air, sedangkan logam magnesium bereaksi sangat lambat dan hanya dapat bereaksi dengan air panas. Mengapa berilium ini tidak dapat bereaksi dengan air, dan apakah sama halnya dengan magnesium yang hanya dapat bereaksi dengan air panas? Terima kasih. Baik, untuk 5C kelas, silakan bertanya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya. Saya dari kelompok 4, izin bertanya. Saya Safni dari kelompok 4, izin bertanya bagaimana struktur kristal dari logam alkali tanah. Lalu apa hubungannya antara struktur kristal dengan sifat fisik dan kimia dari logam alkali tanah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nova izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya yakni apa saja dampak lingkungan dari penggunaan logam alkali tanah dan bagaimana cara mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dari logam alkali tanah. Nah, untuk pertanyaan yang pertama mengenai dampak lingkungannya itu, ada yang positif dan negatifnya ya. Yang pertama, untuk dampak positifnya itu logam alkali tanah yang digunakan dalam pertanian dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan kesehatan atau kesuburan tanah. Nah, contohnya itu ketika kalsium yang digunakan sebagai pupuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan tanaman serta menetralkan keasaman tanah. Kemudian logam alkali tanah yang digunakan dalam medis dapat meningkatkan
kesehatan dan penyembuhan penyakit. Contohnya itu ada strontium yang digunakan sebagai obat dapat meningkatkan kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Kemudian untuk dampak negatifnya itu sendiri, logam alkali tanah bereaksi dengan logam alkali tanah yang bereaksi dengan air dapat menyebabkan pencemaran air dan kerusakan ekosistem. Contohnya itu barium yang larut dalam air dapat beracun bagi manusia dan hewan. Kemudian ada logam alkali tanah yang bereaksi dengan oksigen dapat menyebabkan pencemaran udara dan perubahan iklim. Contohnya itu ada magnesium yang terbakar dapat menghasilkan karbon dioksida dan nitrogen oksida yang merupakan gas rumah kaca. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, cara mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dari logam alkali tanah itu sendiri. Yang pertama, menggunakan logam alkali tanah secara bijak dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang jelas. Kemudian, menghindari penggunaan logam alkali tanah yang berlebihan dan tidak perlu. Untuk yang terakhir, caranya yaitu memilih logam alkali tanah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang dapat mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Bagaimana Salmila dari kelompok 1? Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana reaktivitas unsur golongan 2 mempengaruhi penggunaan dalam industri atau kehidupan sehari-hari. Di mana untuk reaktivitas unsur golongan 2 sendiri, itu kan dikenal sebagai logam alkali tanah. Unsur yang ada di dalamnya itu ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan juga barium. Di mana unsur ini berpengaruh sekali terhadap penggunaan dalam bidang industri dan juga kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, yaitu sebagai penggunaan bahan tambahan seperti magnesium, kalium, dan strontium. Digunakan dalam paduan logam untuk meningkatkan kekuatan dan juga ketahanan korosi. Kemudian ada untuk produksi logam, di mana magnesium yang merupakan logam ringan biasa digunakan pada industri penerbangan dan juga otomotif karena kepadatannya yang rendah dan kekuatannya yang tinggi. Kemudian ada untuk bidang industri kimia, di mana beberapa senyawa dari golongan 2 dapat digunakan dalam reaksi kimia seperti kalsium hidroksida yang digunakan dalam pengolahan air limbah. Kemudian ada pada industri nuklir, barium digunakan sebagai pelindung radiasi dalam industri nuklir. Kemudian ada dalam bidang kesehatan, di mana kalsium sangat penting untuk kesehatan untuk tulang dan otot manusia. Begitu. Bagaimana untuk kelompok 3? Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yakni pertanyaannya itu, bagaimana struktur kristal dari logam alkali tanah? Apa hubungan antara struktur kristal dengan sifat fisik dan kimia dari logam alkali tanah? Sesuai yang telah dijelaskan tadi pada saat presentasi, struktur kristal dari logam alkali tanah itu adalah heksagonal. Struktur kristal ini berpengaruh pada sifat fisik dan kimia dari logam alkali tanah. Secara fisik, struktur kristal heksagonal membuat logam alkali tanah lebih keras dan padat daripada logam alkali yang memiliki struktur kristal kubik. Secara kimia, struktur kristal heksagonal membuat logam alkali tanah lebih stabil dan kurang reaktif daripada logam alkali yang memiliki struktur kristal kubik. Hal ini karena ikatan antara atom-atom logam alkali tanah dalam struktur
kristal heksagonal lebih kuat dan rapat daripada ikatan antara atom-atom logam alkali dalam struktur kristal fluid. Baik, kepada 5C kelas, barangkali ada yang saya persilakan untuk bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Reina Hilmalianti Putri, perwakilan dari kelompok 8. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa terdapat beberapa sintesis dari unsur-unsur pada golongan 2 ini. Nah, adakah tantangan khusus atau kesulitan yang akan dihadapi saat mensintesis unsur-unsur tersebut? Dan apa upaya untuk mengoptimalkan proses dari sintesisnya? Terima kasih. Sama-sama. Baik, izinkan kami menjawab pertanyaan dari kelompok sini, Bapak. Ya, Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Jasmine dari perwakilan kelompok 5. Pertanyaannya yaitu, dalam penjelasan tadi disampaikan bahwa berilium tidak bereaksi dengan air, sedangkan logam magnesium bereaksi sangat lambat dan hanya dapat bereaksi dengan air panas. Mengapa berilium tidak dapat bereaksi dengan air? Apakah sama halnya dengan magnesium yang hanya dapat bereaksi dengan air panas? Terima kasih. Jadi, berilium tidak bereaksi dengan air karena adanya lapisan pelindung yang terbentuk pada permukaan logam alkali tersebut. Nah, lapisan tersebut adalah lapisan berilium oksida yang terbentuk secara alami. Sehingga berilium tidak ditemukan dalam bentuk unsur murninya di alam. Nah, lapisan oksida menutupi permukaan berilium bersifat kuat dan tahan sehingga menurunkan reaktivitasnya pada suhu biasa. Lapisan oksida tersebutlah yang menutupi logam berilium dari air sehingga keduanya tidak bereaksi. Selanjutnya magnesium bereaksi dengan air tetapi sangat lambat pada suhu kamar. Hal ini karena magnesium juga memiliki lapisan oksida yang melindungi permukaannya dari air, tetapi lapisan ini lebih tipis dan lebih mudah rusak dibandingkan dengan lapisan oksida berilium. Pada suhu tinggi, lapisan oksida magnesium dapat pecah dan memperlihatkan permukaan logam yang bereaksi dengan uap air, menghasilkan magnesium oksida dan hidrogen. Reaksi yang terjadi pada suhu tinggi ini adalah Mg plus H2O menghasilkan MgO plus H2. Apakah terjawab, Jasmine? Baik, bagi kelompok 6 barangkali ada yang mau bertanya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Tadi dijelaskan bahwa terdapat beberapa sintesis dari unsur-unsur pada golongan 2 ini. Adakah tantangan khusus atau kesulitan yang akan dihadapi saat mensintesis unsur-unsur tersebut? Dan apa upaya untuk mengoptimalkan proses sintesisnya? Tantangan khusus atau kesulitan yang akan dihadapi saat mensintesis unsur-unsur golongan 2A ini adalah yang pertama, unsur-unsur golongan 2A memiliki energi ionisasi yang tinggi
sehingga membutuhkan energi yang besar untuk melepaskan elektron valensinya dan membentuk ion M2+. Lalu unsur-unsur golongan 2A ini memiliki reaktivitas yang rendah terhadap air, terutama beridium dan magnesium, karena adanya lapisan oksida yang melindungi permukaan logam dari air. Lalu upaya untuk mengoptimalkan proses sintesisnya, yang pertama itu menggunakan metode elektrolisis pada lelehan garam-garam alkali tanah seperti beridium klorida, magnesium klorida, kalsium klorida, magnesium klorida, dan lain-lain. Metode ini dapat mengurangi energi yang dibutuhkan untuk ionisasi dan meningkatkan kemurnian logam-logam yang dihasilkan. Lalu yang kedua, menambahkan katalis atau zat pemotor yang dapat memecah lapisan oksida pada permukaan logam-logam alkali tanah sehingga meningkatkan reaktivitasnya terhadap air. Baik, untuk 5C kelas kelompok 6, ada yang mau bertanya lagi? Cek, Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Ridwan dari kelompok 6, perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya. Kan untuk kelompok 2 ini membahas tentang unsur golongan 2, dan tadi ada beberapa yang disinggung terkait dengan bahwasannya unsur golongan 2 ini banyak disintesis dan digunakan di industri. Nah, boleh nggak sih kalau misalnya kebanyakan unsur golongan 2 ini digunakan di industri apa aja? Terus kaitannya dengan kegunaan di industri itu juga untuk apa? Oh iya, sebelumnya on cam dulu. Halo. Oke, baik. Rizky, boleh pertanyaannya dikirim dulu di kolom chat. Baik.
Bismillah, saya Nova izin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya, untuk golongan 2, untuk unsur golongan 2 ini secara spesifik banyak digunakan dalam industri apa dan apa kegunaan utama dalam industri tersebut. Baik, untuk yang pertama yakni unsur berilium yang digunakan dalam industri aeroangkasa dan militer sebagai bahan pembuat roket, pesawat, dan satelit. Kemudian untuk unsur magnesium digunakan pada industri kesehatan sebagai bahan pembuat obat antasida dan suplemen gizi. Kemudian untuk unsur kalsium yakni pada industri pada pertanian sebagai bahan pembuat pupuk, kapur, dan pestisida. Untuk unsur strontium digunakan dalam industri piroteknik sebagai bahan pembuat kembang api. Untuk unsur barium dalam industri minyak dan gas sebagai bahan pembuat lumpur. Mohon maaf, bahan pembuat lumpur pengeboran. Kemudian untuk unsur radium digunakan dalam industri medis sebagai bahan pembuat sumber radiasi yang digunakan untuk terapi kanker dan sterilisasi alat medis. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Bagaimana kelompok 6, Rifki? Ya, terima kasih. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan saja dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.